Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Atika Mengsariozu, yang kedua Ella Febrianti, dan yang terakhir Mayang Anizar akan membahas materi mengenai perencanaan, program, prosedur, dan teknik audit yang diampu oleh Ibu Elsa Fitri Amran, SEMM, MSI. Baiklah teman-teman, dalam materi ini kita membahas 6 indikator. Yang pertama, perikatan audit. Yang kedua, menilai bisnis klien. Yang ketiga, menyusun audit plan atau perencanaan audit awal. Yang keempat, prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Yang kelima, program audit. Dan yang terakhir, prosedur audit dan teknik audit. Yuk, mari kita dengarkan yuk pembahasan permaterinya. Saya Mayang Anizar, saya akan menjelaskan tentang perikatan audit dan menilai bisnis klien. Yang pertama yaitu perikatan audit. A. Pengertian perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan dua pihak untuk menggandakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Yang B yaitu surat perikatan audit atau Audit Agreement Letter. Adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara klien, namun surat tersebut umumnya berisi: yang pertama yaitu tujuan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Yang keempat, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima, fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi. Yang keenam, akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit. Yang ketujuh, pembatasan atas tanggung jawab auditor. Yang kedelapan, komunikasi melalui email. Yang poin C, masa perikatan audit. Masa perikatan audit adalah lama hubungan kerja antara KAP dengan kliennya. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan, masa perikatan audit diukur dengan menghitung mundur tahun di mana KAP yang sama telah melakukan perikatan terhadap audit. Informasi ini dapat dilihat pada laporan auditor independen selama beberapa tahun untuk memastikan lamanya KAP mengaudit perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu menilai bisnis klien. Ikatan Angkutan Indonesia mendefinisikan klien sebagai pemberi kerja atau orang maupun badan yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI, strip KAP atau KAP, tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan anggota. Menilai resiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atau bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien atau client business risk, yaitu risiko klien akan gagal dalam mencapai tujuannya.
Risiko bisnis klien akan timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti teknologi baru yang mengikis keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal melaksanakan strateginya sebagai pesaing. Cara utama yang digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan risiko yang ada dalam merencanakan bukti audit yang akan dikumpulkan adalah melalui penerapan model risiko audit atau audit risk model. Jenis-jenis risiko yaitu yang pertama, risiko deteksi terencana. Risiko deteksi terencana atau planned detection risk merupakan ukuran risiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi. Andaikan salah saji semacam itu ada, terdapat 2 poin utama tentang risiko deteksi terencana ini. Yang pertama, risiko ini tergantung pada ketiga faktor lainnya yang terdapat dalam model. Yang kedua, risiko ini menentukan nilai substantif yang direncanakan oleh auditor untuk dikumpulkan yang merupakan kebalikan dari ukuran risiko deteksi terencana itu sendiri. Yang kedua, yaitu risiko inheren. Risiko inheren atau inherent risiko merupakan suatu ukuran yang digunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang material atau kekeliruan atau kecurangan dalam suatu segmen sebelum ia mempertimbangkan keefektifan dan pengendalian intern yang ada. Yang ketiga, yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian atau control risk merupakan ukuran yang digunakan oleh auditor untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji material yang melebihi nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi atas segmen tertentu akan tidak terhadang atau tidak terdeteksi oleh pengendalian intern yang dimiliki klien. Risiko pengendalian ini memperhatikan 2 hal berikut. Yang pertama, penilaian tentang apakah pengendalian intern yang dimiliki klien efektif atau mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji. Yang kedua, kehendak auditor membuat penilaian tersebut senantiasa berada di bawah nilai maksimum atau 100% sebagai bagian dari rencana audit yang dibuat. Yang keempat, yaitu risiko kecurangan. Risiko kecurangan merupakan risiko 4 risiko di atas. Dan risiko ini biasanya diperhitungkan di luar dari model risiko audit. Karena risiko kecurangan secara konsep dan praktek sangat sulit untuk dipisahkan faktor-faktornya ke dalam 4 jenis risiko di atas. Kecurangan sendiri memiliki arti kesalahan penyajian yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk penggelapan aktiva dan kecurangan pelaporan keuangan. Bentuk penilaian risiko kecurangan, auditor mengumpulkan informasi atau menentukan luasnya keberadaan kondisi kecurangan. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya risiko kecurangan antara lain tekanan yang diterima manajemen baik kelompok maupun individual. Yang kedua, kesempatan yang tercipta. Yang ketiga, perilaku manajemen untuk membiarkan terjadinya tindakan ketidakjujuran tersebut. Yang ketiga, menyusun audit plan atau perencanaan audit awal. Ada 4 hal yang keseluruhannya harus dilakukan lebih dulu dalam audit. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien lama. Maksudnya, penentuan yang biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman berwenang mengambil keputusan penting. Auditor ingin membuat keputusan ini lebih awal sebelum mengeluarkan biaya yang besar sebelum ditutup kembali. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini akan mempengaruhi bagian proses perencanaan selanjutnya. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan.
Selanjutnya, perencanaan audit meliputi pengembangan strategi pelaksanaan secara menyeluruh dan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus mempertimbangkan apakah butuh keahlian khusus seperti dalam mempertimbangkan dampak pengolahan komputer terhadap auditnya untuk memenuhi pengendalian intern, kebijakan, dan prosedur atau untuk merancang melaksanakan prosedur audit. Jika keahlian khusus diperlukan, auditor harus mencari asisten atau tenaga ahli yang memiliki keahlian tersebut. Terdapat 7 bagian utama perencanaan audit. Yang pertama, perencanaan awal audit. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai latar belakang. Yang ketiga, memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menentukan materialitas dan risiko. Yang keenam, memahami struktur pengendalian intern. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana dan program audit secara menyeluruh. Selanjutnya, mengenai prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Pengertian prosedur analitis. Prosedur analitis adalah suatu evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan data non-keuangan, meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dengan harapan auditor. Jadi, prosedur analitis merupakan evaluasi hubungan data keuangan dengan data non-keuangan untuk memperoleh bukti audit melalui analisis perbandingan data-data tersebut. Tujuan prosedur analitis yaitu, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesional Akuntansi Publik, menyatakan bahwa tujuan penggunaan prosedur analitis sebagai berikut. Yang pertama, membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur analitis lainnya. Yang kedua, sebagai pengujian substansif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun. Dan yang terakhir, sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada tahap review akhir audit. Jadi, tujuan penggunaan prosedur analitis adalah untuk membantu auditor dalam melaksanakan proses auditnya, yaitu perencanaan, pengujian, dan penyelesaian atau review akhir. Selain itu, tujuan prosedur analitis juga untuk mengetahui kemungkinan adanya salah saji di laporan keuangan. Prosedur analitis dengan waktu penggunaan. Ada 3 waktu penggunaan prosedur analitis yaitu 1. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan audit dengan menggunakan prosedur analitis adalah untuk membantu perencanaan prosedur audit. Perencanaan audit dengan prosedur analitis adalah untuk memahami bidang usaha klien dan mengidentifikasi kemungkinan adanya salah saji atau hal yang tidak biasa seperti transaksi atau peristiwa yang berhubungan dengan laporan keuangan dan perencanaan audit. Yang kedua, tahap pengujian. Penggunaan prosedur analitis pada tahap pengujian tergantung pada pertimbangan auditor mengenai efektivitas dan efisiensi prosedur audit. Prosedur analitis mungkin merupakan pengujian efektif dan efisien atas asersi yang memungkinkan salah sajinya tidak akan tampak dari pemeriksaan bukti rinci atau bila bukti yang rinci tidak langsung tersedia. Dan yang ketiga, tahap penyelesaian atau review akhir. Penggunaan prosedur analitis dalam tahap penyelesaian atau review akhir berguna sebagai alat bantu peninjau dalam menemukan kesalahan penyajian dan untuk membantu auditor mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diauditnya, serta dapat membantu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kekeliruan di dalam audit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis prosedur audit. Bagian penting dalam menggunakan prosedur audit adalah memilih prosedur yang paling layak. Kelima jenis prosedur analitis tersebut ialah 1. Membandingkan data klien dengan industri. Membandingkan data klien dengan data industri serupa dapat memberikan informasi yang berguna untuk menilai kinerja klien. Manfaat utama dari perbandingan industri adalah sebagai indikasi kesulitan keuangan dan sebagai penunjang dalam memahami usaha klien. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data serupa pada periode sebelumnya. Jenis ini dapat dilakukan dengan membandingkan saldo tahun berjalan dengan saldo tahun lalu, atau membandingkan rincian total saldo dengan rincian serupa pada tahun sebelumnya. Selain itu, dapat juga dengan menghitung rasio dan hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan data yang perkiraan klien. Sebagian besar perusahaan membuat anggaran untuk berbagai aspek operasi dan hasil keuangannya, karena anggaran mencerminkan akun klien untuk suatu periode.
Penyelidikan atas bidang-bidang terpenting di mana terdapat perbedaan antara hasil yang dianggarkan dan sebenarnya dapat menunjukkan adanya kemungkinan salah saji. Yang keempat, membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan auditor. Jenis perbandingan antara data klien dengan hasil-hasil yang diperkirakan adalah bila auditor menghitung saldo-saldo yang diperkirakan untuk dibandingkan dengan saldo-saldo sebenarnya. Dalam prosedur analitis jenis ini, auditor membuat estimasi beberapa seharusnya saldo akun dengan cara mengaitkan dengan beberapa akun lain di neraca atau di laporan laba rugi, atau dengan membuat proyeksi atas dasar kecenderungan historis. Yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil perkiraan yang menggunakan data non-keuangan. Perhatian pokok dalam memanfaatkan data non-keuangan adalah akurasi data tersebut. Misalnya, dengan mengaudit sebuah hotel, diketahui jumlah kamar, tarif untuk setiap kamar, dan tingkat hunian. Dengan memanfaatkan data ini, akan lebih mudah untuk mengestimasi total pendapatan dari semua kamar untuk dibandingkan dengan pendapatan yang tercatat. Selanjutnya, program audit. Program audit adalah serangkaian kebijakan. Baiklah, selanjutnya program audit. Program audit adalah serangkaian kebijakan dan prosedur untuk menentukan bagaimana evaluasi audit atau proses audit harus dilakukan. Audit program pada umumnya melibatkan petunjuk khusus seperti berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan dan evaluasi, serta yang akan mengumpulkan dan menganalisis data tersebut, dan termasuk juga kapan hal tersebut harus dilakukan. Tujuan program audit. Yang pertama, sebagai acuan pengumpulan data dan proses evaluasi pelaksanaan tugas audit. Yang kedua, sebagai pedoman spesifik dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengumpulkan bukti audit. 3. Sebagai sarana perbandingan data yang dikumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya. 4. Sebagai alat untuk mengontrol dan mencatat pelaksanaan yang tepat dari pekerjaan audit untuk meninjau pekerjaan audit. Yang kelima, sebagai bukti audit yang mendukung pendapat auditor. Jenis-jenis pengujian yang termasuk dalam program audit. Yang pertama, prosedur analitis, yaitu meneliti hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan data non-keuangan untuk mengembangkan harapan atas saldo laporan keuangan. 2. Prosedur awal, yakni prosedur untuk memperoleh pemanfaatan atas faktor persaingan bisnis dan industri klien, struktur pengendalian interannya. 3. Pengujian pengendalian, yaitu pengujian pengendalian interan yang ditetapkan oleh strategi audit dari auditor. 4. Pengujian estimasi akuntansi, yaitu pengujian substantif atas saldo. 5. Pengujian pengendalian, yaitu pengujian intern yang ditetapkan oleh strategi audit dari auditor. Keenam, pengujian transaksi, yaitu pengujian substantif yang terutama meliputi tracing atau vouching transaksi berdasarkan bukti dokumenter yang mendasari. 7. Pengujian saldo, yaitu berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun serta item-item yang membentuk saldo tersebut. 8. Pengujian penyajian dan pengungkapan, yaitu mengevaluasi penyajian secara wajar semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh GAAP. Selanjutnya, manfaat audit program. Yang pertama, memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit. 2. Menjadi dasar penugasan auditor. 3. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit. 4. Memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan. 5. Membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis-jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. 6. Mengurangi waktu supervisor. 7. Titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan. Selanjutnya, program kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang diterapkan serta informasi yang ada tentang aktivitas yang diaudit. Program kerja audit dibutuhkan agar
manajemen lebih terarah dan menjadi lebih efektif serta efisien. Program kerja audit harus disusun dengan baik agar dapat digunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh auditor. Tanpa adanya program kerja audit atau jika program audit tidak disusun dengan baik, maka akan dibutuhkan biaya dan waktu yang relatif lebih lama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan audit. Selanjutnya, prosedur audit dan teknik audit. Prosedur audit adalah langkah yang harus ditempuh oleh auditor dalam rangka memperoleh bukti audit. Jadi, prosedur audit akan memberikan petunjuk atau perintah kepada tim audit mengenai apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan audit. Sedangkan teknik audit adalah cara untuk memperoleh bukti audit tersebut. Teknik audit dikaitkan dengan bukti audit yang dikumpulkan. Yang pertama, teknik audit untuk bukti pengujian fisik. 1. Observasi atau pengamatan adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Contohnya, pengamatan sekilas atau fasilitas dan operasi atau kegiatan yang dilakukan pada tahapan survei pendahuluan. Yang kedua, inventarisasi atau OPNAM adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, nilai kondisinya, atau rusak berat, rusak ringan atau baik, dan membandingkannya dengan saldo menurun buku atau administrasi. Kemudian, mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil OPNAM biasanya dituangkan dalam suatu berita acara. Yang ketiga, inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Contohnya, inspeksi pelaksanaan tugas di lapangan, apakah semua pegawai hadir. Yang kedua, inspeksi apakah ruang kerja dan rapi. Yang kedua, teknik audit untuk bukti dokumen. Yang pertama, verifikasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Yang kedua, cek. Cek adalah menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. Yang ketiga, uji atau tes. Uji atau tes adalah penelitian secara mendalam terhadap hal-hal yang esensial atau penting. Selanjutnya, voting. Voting adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah. Tersebut vertikal. Cross voting adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Selanjutnya, fetching adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung, atau menelusuri mengikuti ketentuan atau prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. Selanjutnya, tracer atau telusur adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju ke penyajian atau informasi dalam satu dokumen. Scanning adalah penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atau suatu informasi atau data. Rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi unit bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Yang ketiga, teknik audit untuk bukti analisis. Yang pertama, analisis, yaitu memecahkan atau mengurai data, informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur yang penting yang tersembunyi. Analisis tersebut antara lain dalam bentuk analisis rasio, analisis statistik, perbandingan dengan instansi atau unit kerja lain yang diketahui oleh auditor.
Evaluasi adalah cara untuk memperoleh suatu simpulan atau pandangan atau penilaian dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi atau bukti intern maupun ekstern. Yang ketiga, investigasi, yaitu suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam. Keempat, pembandingan, yaitu membandingkan data dari satu unit kerja dengan unit kerja yang lain atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda. Kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik pembandingan ini umumnya digunakan sebelum teknik analisis. Yang terakhir yaitu teknik audit untuk bukti keterangan yang terdiri dari dua. Yang pertama, konfirmasi. Konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dengan cara mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan, umumnya pihak di luar masa audit. Dari konfirmasi, auditor telah memiliki informasi atau data yang akan dikonfirmasikan. Yang kedua, permintaan atau keterangan. Permintaan keterangan dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang kompeten bisa berarti pegawai atau pejabat audit yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga, termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.